Ustadz Ujang Bustami. Ya, Ustadz Ujang Bustami memiliki nama lengkap Muhammad Ujang Bustami. Beliau lahir di Cirebon pada 9 Februari 1982. Ustadz Ujang Bustami atau Kang Ujang Bustami, sapaan akrabnya, merupakan orang yang cukup mumpuni dalam ilmu agama dan memiliki padepokan di Cirebon bernama Padepokan Anti Galau. Di tengah maraknya konten yang memberantas para dukun yang menyimpang dari syariat agama seperti Ustadz Ujang Bustami Cirebon saat ini, banyak dari kita mempertanyakan kesaktian atau karomah apa yang dimiliki Kang Ujang Bustami, sehingga bisa dengan berani memberantas praktek perdukunan yang merugikan banyak orang, sehingga membuat banyak orang kesal. Banyak pula yang mengatakan bahwa kekuatan atau kesaktian yang dimiliki Kang Ujang Bustami adalah dengan sholawatnya yang sering dilantunkan saat berduel dengan para praktisi dukun. Ada pula yang mengatakan Kang Ujang Bustami sudah banyak mengamalkan amalan yang dikhususkan untuk memberantas praktisi santet dan masih banyak yang lainnya. Kita semua tahu bahwa praktek perdukunan saat ini bisa dengan mudah digunakan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan dan keinginannya dengan cara yang kotor dan tentunya menyimpang dari syariat agama. Bahkan praktek perdukunan sekarang ini bisa kita pesan melalui online yang tersebar di dunia maya dan dengan mudah dipesan. Kita tinggal menghubunginya dan memesannya langsung dari ponsel melalui transfer dengan sejumlah uang yang sudah ditentukan, dan langsung santet beraksi dari jarak jauh. Banyak keinginan dari pengguna untuk membuat orang lain susah, mulai dari menyakiti, membuat orang sengsara, hingga membuat orang meninggal tanpa tersentuh oleh hukum, karena tidak adanya bukti atas perbuatan yang dilakukan. Inilah yang membuat Kang Ujang Bustami tergerak untuk memberantasnya dan akan terus mengejar dimanapun para dukun santet dan sejenisnya berada. Apapun yang Kang Ujang Bustami lakukan dengan menyadarkan para praktisi dukun santet dan sejenisnya saat ini telah banyak membuka mata kita untuk selalu waspada dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari bahaya dukun santet tersebut. Dan inilah letak kekuatan Ustadz Ujang Bustami yang dibahas oleh Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disebut dengan UAS, mengenai kesaktian atau karomah yang dimiliki kiai seperti Kang Ujang Bustami dari Cirebon ini. Kenapa ada sebagian ulama dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal? Itu semua karena keimanannya atau bantuan jin. Sedangkan Nabi Muhammad bisa giginya patah. Khalid bin Walid penuh dengan bekas luka. Apakah keimanan kiai sakti tersebut melebihi Nabi Muhammad SAW? Hadis tentang karomah sahih, buka sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan mata. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Slamet masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng. Ingat, idza ra'aital laqiyati idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la tartar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu.
Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh tapi tak sholat. Oh, kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Apa yang disampaikan oleh UAS bahwa kesaktian atau karomah yang dimiliki kekasih Allah yang dikehendakinya akan dengan mudah melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, seperti melumpuhkan para dukun santet yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita wajib percaya akan kekuasaan Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki, tanpa kita harus mempermasalahkannya. Yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah kebaikan dan mengamalkan dari apa yang telah disiapkan oleh para ustadz yang memberantas para dukun santet yang menyimpang dari syariat agama tersebut. Demikian pembahasan tentang kesaktian atau karomah yang dimiliki oleh orang-orang yang dikehendaki Allah. Mungkin seperti Ujang Bustami Cirebon ataupun yang lainnya. Itulah ulasan tentang karomah ataupun kesaktian yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang dibahas oleh Ustadz Abdul Somad. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya channel ini bisa memberikan hiburan dan manfaat kepada semua orang. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah mensupport kami. Kami doakan supaya kalian semua dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah kau menjadi lelaki soleh. Cintai Allah, cintai Rasulullah, cintailah agama Islam ini, cintai Al-Quran,